sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan keselamatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan kali ini, saya dan kawan-kawan akan mempresentasikan materi mengenai ruang lingkup dan kedudukan filsafat ilmu. Adapun anggota kelompok saya yaitu saya sendiri Aksani Aksamadani, kemudian Fitri Amalia Ramadhani Bakri, dan yang terakhir yaitu Isnayani. Langsung saja ke materi pertama yang akan dibawakan oleh saya sendiri, yaitu mengenai pengertian filsafat ilmu. Kata filsafat yang dalam bahasa Arab yaitu falsafat dan yang dalam bahasa Yunani yaitu filosofi. Kata filosofi terdiri atas kata philon yang berarti cinta dan kata sophia yang berarti kebijaksanaan. Secara etimologi, filsafat berarti kebijaksanaan dalam arti yang sedalam-dalamnya. Kata filsafat pertama kali digunakan oleh Pythagoras pada 582 hingga 496 sebelum Masehi. Beberapa ahli memberikan definisi mengenai filsafat ilmu, diantaranya yaitu yang pertama, Michael Fiberi. Menurut Michael, filsafat ilmu adalah penelaahan tentang logika intern dan teori-teori ilmiah dan hubungan-hubungan antara percobaan dan teori, yakni tentang metode ilmiah. Kemudian yang kedua yaitu May Broadbeck. Menurut May Broadbeck, filsafat ilmu adalah suatu analisis netral yang secara etis dan falsafi, penuh pelukisan dan penjelasan mengenai landasan-landasan ilmu. Kemudian yang terakhir yaitu menurut Deliange. Menurut Liange, filsafat ilmu adalah segenap pemikiran reflektif terhadap persoalan-persoalan mengenai segala hal yang menyangkut landasan ilmu maupun hubungan ilmu dengan segala segi kehidupan manusia. Adapun tujuan hakikat yaitu mencari hakikat dari suatu objek secara mendalam. Demikianlah materi yang saya sampaikan. Kemudian materi kedua yaitu akan dibawakan oleh saudari Fitri Amalia Ramadhani Bakri. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya Fitri Amalia Ramadhani Bakri akan melanjutkan pembahasan materi dari saudari Aksa Aksamadani. Jadi, ruang lingkup filsafat adalah segala sesuatu lapangan pemikiran manusia yang amat luas atau komprehensif. Segala sesuatu yang mungkin ada atau benar-benar ada atau nyata, baik itu material konkret maupun material abstrak atau tidak nyata. Jadi objek filsafat itu tidak terbatas. Adapun ruang lingkup filsafat ilmu meliputi beberapa bidang seperti yang dikemukakan oleh para ahli. Yang pertama ada Peter Engels yang merumuskan filsafat ilmu terbagi ke dalam 4 bidang kajian. Yang pertama ada telaah mengenai berbagai konsep, praanggapan, dan metode ilmu. Yang kedua telaah dan pembenaran mengenai proses penelaran dalam ilmu. Yang ketiga telaah mengenai saling kaitan di antara berbagai ilmu. Yang keempat telaah mengenai akibat-akibat pengetahuan ilmiah bagi hal-hal yang berkaitan dengan penerapan dan pemahaman manusia terhadap realitas. Selanjutnya ada R. Cornelius Benjamin merumuskan filsafat ilmu ke dalam 3 bidang kajian. Yang pertama, telah mengenai metode ilmu, lambang ilmiah, dan struktur logis dari perlambangan ilmiah. Telah ini banyak menyangkut logika dan teori pengetahuan dan teori umum tentang tanda. Yang kedua, penjelasan mengenai konsep dasar, praanggapan, dan pangkal pendirian ilmu, seperti landasan-landasan empiris, rasional, atau pragmatis yang menjadi tempat tumpuannya. Yang ketiga, aneka telaah mengenai saling kait di antara berbagai ilmu dan implikasinya bagi suatu teori alam semesta seperti idealisme, materialisme, monisme, atau pluralisme. Selanjutnya ada Edward Madden yang merumuskan ruang lingkup filsafat ilmu ke dalam 3 bidang kajian. Yang pertama itu probabilitas, yang kedua induksi, dan ketiga hipotesis. Selanjutnya ada Ernest Nagel memberikan rumusan
ruang lingkup filsafat ilmu ke dalam 3 bidang kajian. Yang pertama, pola logis yang ditunjukkan oleh penjelasan dalam ilmu atau logical pattern inhibited by explanations in the science. Terus yang kedua, pembentukan konsep ilmiah atau construction of scientific concept. Terus yang ketiga, pembentukan keabsahan kesimpulan ilmiah atau validation of scientific conclusions. Dengan memerhatikan beberapa pendapat para pendapat ahli tadi, maka ruang lingkup filsafat ilmu pada dasarnya mencakup 2 pokok pembahasan utama, yaitu membahas sifat-sifat pengetahuan ilmiah atau epistemologi yang menelaah cara-cara mengusahakan pengetahuan ilmiah atau metodologi, sehingga filsafat ilmu ini pada akhirnya dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian besar, yaitu pertama, filsafat ilmu umum, yang mencakup kajian tentang persoalan kesatuan dan keseragaman serta hubungan di antara segenap ilmu. Kajian ini terkait dengan masalah hubungan antara ilmu kenyataan, kesatuan, perjenjangan, susunan kenyataan, dan lain sebagainya. Terus yang kedua itu filsafat ilmu khusus, yang dimana kajian filsafat ilmu yang membicarakan kategori-kategori serta metode-metode yang digunakan dalam ilmu-ilmu tertentu atau dalam kelompok-kelompok ilmu tertentu, seperti dalam kelompok ilmu alam, kelompok ilmu kemasyarakatan, kelompok ilmu teknik, dan lain sebagainya. Nah, mungkinlah itu tadi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dibahas oleh Saudari Isnaini. Terima kasih kepada moderator karena telah memberikan saya kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isnaini akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh Saudari Fitri. Langsung saja, bagian C, kedudukan filsafat ilmu. Dalam ilmu pengetahuan, filsafat ilmu mempunyai kedudukan sentral, asas, atau pokok, karena filsafatlah yang mula-mula merupakan satu-satunya usaha manusia di bidang kerohanian untuk mencapai kebenaran atau pengetahuan. Memang, lambat laun beberapa ilmu-ilmu pengetahuan itu akan melepaskan diri dari filsafat, akan tetapi tidaklah berarti ilmu itu sama sekali tidak membutuhkan bantuan dari filsafat. Filsafat akan memberikan alternatif mana yang paling baik untuk dijadikan pegangan manusia. Bisa disimpulkan bahwa ilmu pengetahuan itu dasarnya dari filsafat, yaitu A. Setiap ilmu pengetahuan itu mempunyai objek dan problem. B. Filsafat juga memberikan dasar-dasar yang umum bagi semua ilmu pengetahuan dasar dan dengan dasar yang umum dirumuskan keadaan dari ilmu pengetahuan itu. C. Di samping itu juga, filsafat juga memberikan dasar-dasar yang khusus yang digunakan dalam tiap-tiap ilmu pengetahuan. D. Dasar yang diberikan oleh filsafat ilmu yaitu mengenai sifat-sifat ilmu dari semua ilmu pengetahuan. Tidak mungkin setiap ilmu itu meninggalkan dirinya sebagai ilmu pengetahuan dan meninggalkan syarat yang telah ditentukan oleh filsafat. Kemudian filsafat juga memberikan metode atau cara kepada setiap ilmu pengetahuan. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Wassalamualaikum